Tentu pergerakan harus sudah mulai digunakan atau dilakukan oleh masing-masing tim. Pergerakan dari Aura gue seneng banget dilihat dia udah dapat di sekitaran Prison ya di bagian high groundnya, jadi udah cukup baik. Leons di bagian luar justru ter-take down oleh Playzone. Dari Genesis Dogma udah mulai di pick off oleh UHB. UHB ini menurut gue adalah salah satu player yang berani banget. Betul. Dia berani untuk take action, kemudian juga berani untuk melakukan pick off ke arah lawan. Dan dengan tembakan-tembakan itu, oke nggak kenok nggak apa-apa, tapi setidaknya ngejauhin lawan untuk tidak serta-merta bergerak ke arah tempat mereka. Ya, betul banget, dan juga nampaknya di arah bagian lower ground di mana Genesis Dogma pun nampaknya udah mulai mengetahui informasi bagian high ground udah dijaga oleh tim Bigetron. Tapi untuk itu kita lihat ada beberapa tim pun yang juga harus bisa menahan sakitnya Blue Zone. Ada Eagle 365 yang masih berusaha untuk revive, kayaknya satu rekan out. Tapi di arah bagian luar lihat ada tim Dewa United juga yang dari tadi udah mulai mengawasi ke arah tim Bigetron juga, Keldoge. Betul, dan tidak hanya Dewa United, lihat ada pergerakan Bonafide yang sudah semakin ke arah bagian tengah pun juga RRQ. Leons yang tadi udah ter-take down 2 kali oleh Playzone setelah sempat di-revive, ternyata tidak bisa untuk bertahan. Dan di bagian map kita melihat ada pergerakan dari Zone juga yang akan masuk, dan ini berbahaya karena terjepit dua situasi yang berbeda. Bahkan ada tembakan dari Tuyol juga langsung menuju ke arah bagian Zone, namun bisa untuk ngacir terlebih dahulu, tidak ada reload yang dilakukan, berarti Tuyol pun terbatas secara ammunition dan mencoba dapatkan loot berikutnya. Namun ini dia, close trauma terjadi, reload terlebih dahulu, hip fire dilakukan, namun justru yang memenangkan oleh Zone. Flykido berusaha untuk melakukan end, dapat memang, namun langsung di take down juga. Sekarang Mort akan berhadapan dengan Mineral, 1v1 dua player dengan aim power yang luar biasa besar. Ada Nate dari Mort, di-cook cukup matang, namun ada balasan juga. Mort terkena Nate kan, ternyata tidak, lebih matang dari Mort justru. Namun tembakan dari bagian atas juga tidak bisa diindahkan karena banyak tim yang mulai datang lagi. Ada Supply Bank, ada Dewa di bagian atas juga, dan Nate dari Mort connect splash damage, walaupun Mineral masih bisa untuk melakukan revive ke arah temannya. Banyu pun masih menunggu di bagian high ground. Ya, sebetulnya nampaknya pun dari arah Rahmat akan coba nge-revive satu rekan out, yaitu dari arah tim Flykido, di mana Mort pun akan langsung aja maju. Ada commit push yang akan coba dibangun oleh Mort, akan ada spread terus makin terdapat satu knockdown lagi tuh tim Zone Esports dicari, FPP Mort dicakukan, tapi Mort lihat udah low engine, ada satu buah knockdown lagi. Mort, what happened? Dapatkan 2 knock sekaligus dari arah tim Zone Esports, Keldoge. Luar biasa banget, Mort mengganti karena bagian FPP, kemudian dapat headshot dari seorang Flykido. Asa kali ini ter-take down oleh Supply Bank, namun masih bisa untuk melakukan pantauan karena Supply Bank pun belum terlalu aman untuk maju ke dalam zona. Zone di tempat lain justru dengan 2 player knockdown tidak bisa untuk melakukan revive serta-merta, namun Eagle 365 juga join the fight. Dia lihat ada beberapa player yang pincang, akankah terus melaju atau turun? Turun seperti dari Eagle ini, justru sekarang situasi yang berbalik tidak aman untuk RRQ Ryu, Windy. Yes, betul banget, karena lihat dari Supply Bank akan mencoba untuk nge-kontes karena tim RRQ di mana lemparan utility bertubi itu dilontarkan dari arah Rosemary untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ, di mana Mort pun berhasil bisa di-revive, udah mulai bangkit 2 player lagi dari tim RRQ. Tapi lihat Asa akan memberikan lemparan granat balasan, tapi nampaknya masih belum mampu mengenai sosok seorang Rosemary yang masih bisa menari-nari dengan indah di dalam compoundnya. Eagle 365 yang mendapatkan winner chicken dinner di game sebelumnya justru harus ter-take down kali ini di peringkat ke-15. Ada Nate kembali lagi dilemparkan Rosemary, sniper ulung dari Supply Bank kali ini masih coba untuk bertahan, namun SG ketika maju ternyata Nero ketika maju ter-take down oleh SG. Ada sebuah Nate low toss saja lemparkan ke arah bagian depan, namun India fight yang ada di bagian pinggir zona, keluar dari zona terlebih dahulu untuk melihat pergerakan dari Nero. Namun lihat Nero McLary mencoba untuk maju ke arah bagian depan juga tidak berhasil. Hexas lemparkan Nate lagi, Rancid juga, 2 Nate lempar ke arah bagian depan, tapi Jersey masih bisa bertahan. Ada sebuah front shot namun gagal. Nero berhasil untuk melumpuhkan Skylights Reverse Blue di pinggir zona kali ini, Windy. Ya, masih mempunyai waktu lebih untuk bisa nge-revive satu rekannya out, tapi kita masih fokus kembali di mana RRQ pun masih berhadapan dengan tim Supply Bank. Tapi di arah bagian luar lihat Genesis Dogma pun udah mulai memanteki ke arah bagian tempatin oleh tim Bigetron Red Alien. Oh my god, peperangan tidak berhenti-henti ya, Windy, sedari tadi. Bahkan Onyx pun sekarang yang tadi kita lihat cukup terjepit ketika tidak bisa bergerak dari bagian shelter. Keshi mendapatkan knockdown ke arah bagian victim. Aura akan berusaha gerak ke arah bagian atas. Kemudian Zuxi pun men-take down satu player dari Boom. Dan lihat gerakan cepat untuk melakukan sebuah sendiri. 3 bahkan ter-take down di sana. Menyisakan last man standing dari Boom, yaitu Ken yang melemparkan sebuah net meletup di bagian sana. Zuxi terkenakah? Masih bisa bertahan di bagian batu tersebut. Ya, sebetulnya dan lihat Boom misalkan last man standing, gimana Ken pun udah terlihat posisinya, ada sebuah pick tipis tadi yang diintip oleh seorang Ken. Akan coba nge-revive kah? Ternyata masih belum dipegang. Fokker pun akan coba mundur sedikit untuk bisa dijangkau posisinya oleh seorang Ken untuk saat ini. Tapi lihat Bigetron terus menghujani dengan granatnya untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Boom, Keldoge. Tapi lihat dari Bigetron ini makin agresif, maju ke arah bagian depan, 2 bahkan terspot Boom di sana. Tembakan dari bagian atas dari UHB, dari bagian bawah dilakukan oleh Zux.
dilakukan. Zuxi melakukan backup dan boom Esport pulang ke lobby dengan sebuah commit push dari Bigetron Red Alliance. Ya, betul, dan ini benar chaos banget. Dan lihat fight akan kembali terjadi antara Nero dan juga NFT di bagian high groundnya pun. Ada beberapa suppressive info yang diberikan untuk bisa menekan pertahanan dari arah tim NFT yang menyisakan 2 player terakhir mereka. Dan lihat bahkan di arah kirinya masih ada tim Aura yang bisa mengganggu pergerakan dari arah tim NFT. Iya, dan lihat dari NFT benar-benar terdesak. Ini tidak mudah, namun Ramones Nitty tadi connect dan melakukan sebuah elimination confirm. 2 player terakhir dan bahkan datang contender baru Aura dari bagian belakang. Flippy ter-take down oleh Chisun dengan nade-nya. Ada balasan coba dibangun oleh Ramones, namun ngacir Aura ke bagian high ground. Belum terdeteksi Ramones, dan kali ini Ramones harus berdiam terlebih dahulu. Tidak boleh membuka posisi karena 4 orang Aura itu bukan lawan mudah untuk di take down. Ya, sebetulnya sementara dulu sih lihat angle yang tertinggi dan connect. Mereka satu buah knockdown dan ada tactical min yang begitu tajam dari seorang Luxi berhasil bisa melihatkan satu buah knockdown lagi ke arah tim Aura. Bigetron lama kita saksikan kembali lagi yang semakin panas kali ini. NFT pun dipulangkan ke lobby. Aura sudah terkonfirm satu player yang menjadi elimination, dan dari titik ini justru Bigetron mendapatkan high ground yang luar biasa. Luxi masih tapping dengan mini 14-nya, bahkan ada utility yang dilemparkan kembali lagi bermaksud memberikan sebuah damage, kena di sana namun tidak mendapatkan sebuah knockdown. Masih pecah, masih panas. Ada nade berikutnya tapi ada tembok, sebuah broken wall yang menjadi pembatas. Ryzen nade-nya dilemparkan ke arah bagian depan juga meletup di sana. 2 player ter-knockdown, menyisakan Chisun sebagai last man standing dari Aura Esport kali ini. Windy. Ya, sebetulnya nampaknya dari arah Luxi pun akan coba mendapatkan target selanjutnya dari tim Bonafide, di mana Troyel pun udah cukup low, terkena trapping yang tajam dari arah mini seorang Luxi, tapi belum mau ditumbangkan. Hitmarknya dicari, hitmarknya terdeteksi, dan itu dia knockdown lagi kembali didapatkan oleh tim Bigetron Red Alliance. Kali kedua Luxi melakukan tembakan dari smoke, dan bahkan Zuxi tidak mau ketinggalan, maju ke arah bagian depan, gocek kanan kiri, namun Aura tertembak dari bagian belakang juga. Dan lihat Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan 9 total elimination kali ini. Ya, sebetulnya, dan bahkan Aura pun harus pulang ke lobby, tapi kita lihat dari Dewa United terhimpit posisinya. Ada trading knock yang terjadi antara Genesis Dogma dan juga Dewa United. Ryzen ter-knockout, Satar ter-knockout juga, tapi ada bala bantu yang akan datang juga dari tim Genesis Dogma, di mana dari seorang Nichil akan coba nge-revive satu rekan yang ter-knockout, yaitu dari arah seorang Star. Betul, tapi Daybot masih mencari, ada hipfire coba dibangun juga. Ryzen masih ter-take down di sana, sementara Genesis Dogma, tim yang tadi mungkin kesulitan untuk masuk, bahkan ter-take down kali lagi oleh RRQ, mencoba untuk memporak-porandakan defensif yang dibangun oleh Dewa United. Tentu sudah tidak mudah kali ini. Ryzen masih melakukan heal, smoke saja yang menjadi penghalang antara keduanya, namun 2 melawan 3 kali ini. Daybot masih maju ke arah bagian depan, ada sebuah step yang sudah terdengar, tentunya Ryzen keluar. Daybot cukup low HP, knockdown, tapi trade terjadi antara keduanya. Hands mencoba untuk mendapatkan knock berikutnya, berhasil memang didapatkan, namun tidak mendapatkan sebuah hasil prima karena ter-take down juga. Dewa United kali ini menyisakan 1 orang, yaitu Uni yang belum terdeteksi, dan 6 tim tersisa, di mana Bigetron dan juga Bonafide menjadi 2 tim yang masih full dengan 4 orang. Ada Molly dilemparkan untuk membakar posisi dari Hands. RRQ masuk perlahan dari bagian bawah, namun Bigetron mempunyai view yang sangat-sangat clear dari bagian atas. Yes, dan ini dia Uni, 1 player tersisa untuk tim Dewa United. Nampaknya udah mulai mengamankan beberapa bangunan, dan lihat angle-nya sedang ngelok ke arah tim Genesis Dogma, dan bahkan Hands pun harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi Bonafide 1 knockdown lagi kami dapatkan, tapi seorang Asa pun terdeteksi, hitmarknya dilihat, dan knockdown demi knockdown terjadi di match kita kali ini, KL Doge. Yuhai Bay menggunakan MG3 dengan kali 6. Sebuah on point shot tadi menuju ke arah bagian bawah, namun peperangan masih pecah. Genesis Dogma sudah berhasil untuk melakukan revive, namun Voldemort ter-take down dan pulang ke lobby di peringkat ke-6. Kali ini Satar akan menuju ke arah bagian kiri, tim yang sangat kuat memang Genesis Dogma di Erangel sudah mendapatkan juga 9 elimination point kali ini. Yes, betul, dan akan semakin bertambah lagi karena lihat dari tim Bonafide pun nampaknya udah bisa menumbangkan 1 player dari tim Bigetron Red Alliance, tapi nampaknya Uni pun akan coba mencuri kesempatan untuk bisa nge-lock angle ke arah tim Bigetron juga. Dan lihat dari arah Zuxi akan coba nge-revive 1 rekan knockout, yaitu dari arah Ryzen. Iya, betul sekali, namun kita lihat kali ini semakin ramai, semakin dekat antar tim. Udah mulai mendekat karena udah zona ke-6 juga. Ada pengamatan dilakukan oleh Fajar ke arah rumah jamur depan sana karena victim. Sementara lagi pun harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Smoke dikeluarkan, Uni sendirian di sana akan ke victim. Berhasil untuk mendobrak dari pertahanan Dewa United. Namun kali ini lihat dari victim masih bergerak, masih memanfaatkan zona, masih mengamati juga siapakah lawan-lawan yang harus take down terlebih dahulu. Dan Bigetron dengan knockdown tadi udah berhasil untuk melakukan revive dan kembali prima dengan 4 player pun juga Bonafide kali ini. Yes, betul, dan lihat rumah jamur yang ditempatin oleh Uni pun masuk dalam circle ini. Bisa jadi akan ada tabrakan dari tim-tim lain berusaha untuk nge-retake, tapi justru Fajar terkena beberapa hit damage yang mengakibatkan dirinya proning. Tapi sementara itu Gunforce pun lihat
menghujani peluru dengan M16 yang tim Bigetron ini, tapi ada counter spray juga dari arah Ryzen. Betul banget, dan bahkan Ryzen masih menembaki ke arah bagian jendela untuk bisa masuk ke arah bagian dalam sana. Dan benar kata Windy, tabrak gaming kah akan dilakukan. Dua player dari Bigetron berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam dan touchdown dalam rumah jamur. Ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan dan bahkan menjaga di bagian lantai 1. Namun ada nade dilemparkan oleh Genfos ke arah bagian depan, berusaha mendapatkan damage namun tidak on point. Ini benar-benar pecah. Genesis Dogma juga masih mengamuk, tembakan ke arah bagian kiri. Luxi pun juga. Ini fight terjadi di mana-mana, Windy. Ya, betul, dan splash damage-nya lihat Uni harus terkikis setengah HP damage dan masih bisa bersembunyi di lantai bagian 2 di mana ada sharing check antara Bigetron dan juga Dewa United. Tapi Victim lihat utility terus-terusan dilontarkan untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Bigetron. Tapi lihat Bonafide pun udah mulai masuk dalam jangkauan, udah cukup low juga satu player dari Bonafide di mana Nox udah mulai terlock juga posisinya untuk Sari dan bahkan di bagian luarnya Yuhai pun terknock out dan bahkan Ryzen lihat splash damage-nya cukup mengkikis abis HP dari seorang Ryzen. Iya, betul banget, dan lihat Luxi sedang melakukan sebuah revive namun Uni di sana mendapatkan confirm elimination yang kedua. Karena Bonafide menjaga dari bagian high ground benar-benar on point untuk sementara waktu, namun Bonafide berusaha untuk maju juga tertembak dan Uni justru terkena tembakan yang on point dari seorang Tuyol dari bagian bawah dan memulangkan Dewa United di peringkat kedua. But again, Daybot pelan tapi pasti menuju dari bagian zona. Ini bisa berbahaya bagi Bigetron Red Alliance karena belum terdeteksi gerakan satu. Lempar dari Daybot karena bagian depan meletup di sana. Luxi ter-take down dan membuat Bigetron sepertinya lebih fokus untuk bertahan di bagian rumah jamur untuk sementara waktu, Windy. Yes, betul, dan Luxi pun akan coba berangkat untuk bisa survive masuk ke area bagian rumah jamur untuk bisa di knockdown. Tapi Joshua malah lihat mata yang sangat tajam ditunjukkan dari arah Zuxi berhasil bisa menekan satu player terakhir dari arah tim Genesis Dogma. Double elimination point atau double digit elimination point sudah didapatkan oleh Bigetron. 3 tim tersisa, Bigetron, Red Alliance, Bonafide dan juga Victim kali ini. Nate Dikuk lempar ke arah bagian depan, Noox yang menjadi target di sana meletup dan tidak mendapatkan sebuah knockdown, hanya splash damage saja. Tembakan demi tembakan, ada hitmark yang masuk dari seorang Fajar. Bigetron kali ini lebih memilih untuk mengamati, menunggu fight dan bahkan menyebarkan playernya untuk mendapatkan vision yang luas. Lagi dan lagi dapat zona tidak berarti diam, tapi menyebar dan membuat vision yang lebih luas. Fajar ter-take down oleh Bonafide, 1 melawan 2 antara Victim dan juga Bonafide kali ini. Yes, betul, sementara itu Tuyul pun akan coba ngelok angle karena tim Bigetron Red Alliance dan begitu beraninya lihat Zuxi menggunakan M249 dan melihat keberadaan satu player tim Bonafide, tapi justru ada counter spray juga yang coba dibangkitkan oleh seorang Tuyul kena hitmark yang akan Zuxi, tapi Zuxi masih bisa survive. Zuxi ter-knock out juga dari arah seorang Tuyul dan lihat dari arah line Highway come to the rescue, berhasil bisa melakukan sebuah knockdown dan lihat last man standing dari Bonafide mampu bertahan. Nox akan coba diinjak, hitmark yang dicari dan itu dia lihat maka Yuhai yang harus ter-knock out, tapi lihat ada backup dari seorang Ryzen menggunakan UMP-nya akan dicari kelihatan. 1v1, Selain ke arah bagian kanan akan coba dicari, akan coba ditahan dan lihat dari seorang Ryzen menggunakan UMP-nya lihat dan Luxi akan menjadi umpan nampaknya bait-nya. Dan Luxi di belakang kedua dan bahkan Yuhai Bill lihat satu persatu player dari Bigetron berperan sebagai umpan ke Eldoge. Betul, dan 1v1 masih berlangsung kali ini antara Ryzen dan Noox maju ke arah bagian depan karena Ryzen sudah melakukan sebuah perset, ada sebuah Empire terkena di sana, menembakkan bagian depan lagi dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance dengan 8, 12, 13 total elimination point. Kali ini bangkit dengan luar biasa. Wow, aku sampai speechless.